WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi dengan Insap, Inspirasi Sabda Gereja Katolik Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Hari Selasa, 30 April 2024. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Engkau kembali lagi memberikan kami hidup yang baik dan hidup untuk hari ini. Ya Bapa, berkatilah semoga apa yang menjadi renungan kami pada hari ini dapat semakin menyegarkan iman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai dengan 31. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, mari kita pergi dari sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada renungan hari ini, Injil Yohanes mengisahkan tentang damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kalau kita jujur saja, banyak sekali doa-doa yang disampaikan oleh kita sebagai umat Katolik yang berisi tentang permohonan. Baik itu permohonan tentang kesuksesan, keberhasilan, atau mungkin juga tentang kenikmatan duniawi. Namun, berapa orang yang berdoa untuk memohon damai? Litani permohonan bisa diperpanjang sendiri tergantung dengan kebutuhan pribadi. Namun tidak semua atau jarang sekali kita mendengar bahwa doa memohon kedamaian bagi seseorang. Seberapa penting kedamaian untuk hidup kita? Banyak permohonan kita yang belum tentu merupakan kehendak Allah, dan Allah tampaknya tidak mengabulkannya. Yang berdoa tidak siap, dan akhirnya justru gelisah dengan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita, dan bukan hanya keinginan kita. Sudah banyak berziarah ke Gua Maria, doa novena, dan juga ikut adorasi, namun apa yang kita harapkan tidak kunjung tercapai. Hal ini dapat menciptakan frustasi dalam diri kita, sehingga justru hal yang paling penting, yaitu kedamaian, dapat hilang dalam diri kita. Dalam amanat perpisahannya, Yesus mengingatkan kepada para muridnya dengan wejangan ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus sudah berjanji akan meninggalkan damai sejahtera. Itu penting untuk hidup kita yang sangat dipengaruhi oleh hedonisme. Hidup yang dipengaruhi oleh kenikmatan sesaat, saling bersaing secara tidak sehat, dan ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat pendapatannya tinggi, namun dengan usaha yang sedikit
sehingga bahkan korupsi pun menjadi dihalalkan. Bukan kedamaian yang dicari, tetapi kenikmatan. Hari ini kita diajak untuk berdoa, mohon damai agar apa yang kita buat, kita lakukan, dan kita alami, membuat damai diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang kita layani. Sebelum kita menutup renungan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.